Shalom, selamat pagi. Mari kita sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pemeliharaan Engkau sepanjang malam, buat keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Sebelum kami mengadakan aktivitas yang lain, kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami, Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga iman kami semakin diteguhkan oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dalam Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal 46 ayat pertama sampai ayat 12. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengar suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota, perhatikan firman Tuhan dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Satu ayat yang sangat menarik sekali. Sebab firman Allah berkata, Allah kita bagi kita tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Firman Allah mengatakan penolong sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, saat ini manusia ditandai kesesakan dengan virus yang corona yang sedang bekerja. Manusia ditandai kesesakan, tapi Alkitab menulis penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, jadi penolong yang bisa menyelesaikan dalam kesesakan yang mungkin saudara alami hari ini hanyalah Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Maka pada ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Ayat yang ke-6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengar suaranya dan bumi pun hancur. Perhatikan ayat yang ke-7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang. Tapi Alkitab menulis pada ayat yang ke-6, Allah itu ada, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang. Apa arti kota yang tidak tergoncangkan? Alkitab menulis kota yang tidak tergoncangkan. Sekarang saudara perhatikan dengan cermat, atau perhatikan dia secara halus. Di mana-mana semua bumi atau di dunia ini goncang. Ekonomi goncang. Ya. Tempat rekreasi sepi. Rata-rata bisnis malam sepi, goncang.
Seandainya terjadi 2 tahun lagi, apa yang akan terjadi? Seandainya terjadi mungkin sampai Januari, Februari, apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Semua mereka tanya dengan kecemasan dan ketakutan. Sebab satu ketika goncang itu akan nyata. Sebab sudah dibuatkan oleh firman Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke 26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu suara Tuhan boncokkan bumi. Tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, perhatikan baik-baik, melainkan langit juga. Bukan satu kali menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Alkitab menulis satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kalau saudara perhatikan sekarang ini, digoncangkan bumi aja. Ya, goncang sekarang. Obat virus corona belum ditemukan sampai detik ini. Hanya katanya. Tapi belum sebagaimana apa jadi kehidupan kita semua. Ya, dengan virus corona, manusia goncang. Melalui virus corona, baiknya Tuhan berbicara. Ada suara Tuhan melalui virus corona ini. Manusia saat ini atau dunia digoncang. Itu masih enteng, bos. Tapi ada satu lebih hebat lagi. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Langit akan digoncangkan. Alkitab menulis dalam Wahyu, bintang-bintang akan berguguran. Tapi kita ada satu firman Allah katakan, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perhatikan ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah, hormat dan kita terima kerajaan tidak tergoncangkan. Kita terima kerajaan tidak goncangkan, bukan kerajaan di bumi ini, bukan, tapi kerajaan langit dan bumi baru, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka kita harus beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Maka tadi Alkitab menulis dalam Mazmur pasal 46 tadi pada ayatnya ketiga, sekalipun sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dan laut, sekalipun ribut dan berbuih. Airnya sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Allah ada di dalam kota itu, tidak akan goncang. Maka saudara yang mengerti dengan baik, masuklah pada kota benteng Tuhan yang kuat, yang tidak akan tergoncangkan. Bumi tergoncangkan dan langit juga sangat tergoncangkan, tapi kota yang tidak tergoncangkan itulah Yerusalem baru. Maka kita harus banyak beribadah kepada Tuhan, takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Firman-Mu mengingatkan kami, Engkaulah kota benteng hidup kami. Firman mengingatkan kembali, satu ketika Tuhan akan menggoncangkan bumi, bukan saja bumi, tapi langit juga. Hari ini kami melihat suara Tuhan ada di dalam virus corona. Dunia tergoncangkan, tapi bagi kami yang punya kerajaan yang Kau berikan hidup kami Tuhan, Yerusalem baru, kami boleh beribadah kepada Tuhan yang takut dan hormat Tuhan, dan kami beribadah tak main-main Tuhan, sungguh-sungguh. Dan kami percaya hari ini kami datang kepada Tuhan dan Mesbah Keluarga pribadi dengan sungguh-sungguh. Firman satu nasihat buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan bekerja, harus kami bekerja atau kami harus berdagang. Sertai perjalanan kami, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kalau kami harus bekerja, berkati pimpinan kami, hikmat yang daripada Tuhan, usaha yang kami kerja ke sana, jadikan kami Yusuf
dalam perusahaan-perusahaan yang dimana kami bekerja Tuhan. Jadi berkat buat pimpinan kami, majikan kami, sehingga usahanya sekalipun goyang krisis ini, tapi kami percaya Engkau akan membedakan. Engkau akan membedakan karena kami ada di tengah-tengah usaha yang kami kerja Tuhan. Baik kami di rumah maupun kami, anak-anak kami belajar secara online, Kau juga berkati. Dan Kau kami bekerja keliling, Engkau sertai perjalanan kami. Lindungi, bungkus kami kuasa darah-Mu. Kalau kami berdagang, Engkau juga berkati segala kebutuhan kami. Dan kami boleh pulang bertemu dengan keluarga kami, dan kami boleh menikmati hari yang indah bersama-sama dengan keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, RW, RT, para medis, relawan, TNI, Polri, bahkan mereka yang bekerja di garis depan, relief service, dan banyak mereka yang kerja yang sebesar Tuhan, Kau tetap menyertai, lindungi mereka semua, berikan mampuan untuk berperang melawan virus corona. Keluarga yang tinggalkan, Kau pelihara sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Segala donatur-donatur yang sudah berkorban, Engkau juga memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan besok pagi kami boleh kembali menghadap Tuhan dalam mesbah keluarga dan mesbah pribadi. Nama-Mu diberkati. Turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.